teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel Universitas Ibnu Khaldun Production. Nah, sekarang kita berada di studio podcast Universitas Ibnu Khaldun Jakarta. Sebelum kita membahas materi, izinkan saya memperkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Niki, ada rekan saya Saudara Hidayat, Hai. ada Saudari Sheila Samima, dan ada Saudara Rahim Alawal. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang keragaman dan kesetaraan serta manusia dan ilmu humaniora. Nah, membahas tentang keragaman dan kesetaraan, saya ingin bertanya kepada Saudara Hidayat. Nah, jelaskan menurut Anda, apa yang Anda ketahui tentang keragaman dan kesetaraan? Kalau menurut yang saya baca, konteks kesetaraan ini adalah suatu kondisi di mana dalam perbedaan atau keragaman ada pada dalam diri manusia itu tanpa membedakan satu sama lain, termasuk perlakuan yang lain dalam bidang apapun. Tanpa perlakuan yang berbeda gitu. Iya. Memiliki satu perbedaan ya, Tanpa melihat suku, tanpa memiliki satu perbedaannya, yaitu jenis kelamin, keturunan, suku, kebangsaan, ras ya, Iya. seperti itu. Jadi di sini tuh manusia itu kesetaraannya semua sama. Maksudnya manusia itu sama, kan nggak ada yang manusia yang sempurna, semua kan sama itu. Namun memiliki perbedaan atau kesetaraan gitu. Baik, terima kasih Saudara Hidayat jawabannya. Itu menurut Anda ya, menurut pendapat Anda tentang keragaman dan kesetaraan atau sebaliknya. Nah, untuk Saudara Rahim nih. Nah, Saudara Rahim, apa saja faktor penyebab adanya permasalahan yang terjadi pada keragaman dan kesetaraan? Menurut saya sih faktor daripada adanya Keragaman dan kesetaraan. keragaman dan kesetaraan itu, menurut saya itu karena adanya pertentangan antar Oh iya. Jadi karena adanya pertentangan budaya. Nah, contohnya apa saja ya? Contohnya seperti perkawinan, Pernikahan. pernikahan antara contohnya itu maksudnya seperti Beda suku ya. iya, perbedaan antar suku dari Iya. kedua mempelai gitu. Iya. Misalnya mempelai wanita, dia itu sukunya suku Jawa gitu. Iya. Dan mempelai pria sukunya suku Sunda. Nah, disitulah pas acara pernikahannya ada pertentangan antara kedua belah pihak, dimana mungkin pada saat acara pernikahan tersebut mungkin dari keluarga pihak mempelai laki-laki menginginkan suku adatnya tersendiri gitu, tapi dari pihak perempuan menginginkan adatnya yang dipakai gitu. Iya. Jadi kalau seperti itu masalahnya atau penyelesaian masalahnya apa? Solusinya apa gitu? Solusinya sih menurut saya itu dengan cara kita mempertemukan kedua belah pihak. Iya, untuk musyawarah ya. Musyawarah, Iya. dibicarakan secara kekeluargaan kan bisa mungkin hari pertama adat dari Mempelai mempelai perempuan dulu bergantian Ya. gitu. Nah, hari kedua baru dari mempelai laki-laki gitu. Iya, baik. Jadi begitu ya Iya, solusinya. Ya. Nah, kemudian untuk Saudari Sheila. Nah, mengapa sih keragaman dan kesetaraan itu sangat penting? Oke. Menurut saya, keberagaman dan kesetaraan itu sangat penting karena untuk menciptakan suatu relasi yang baik, yang harmonis, supaya kita semua walaupun berbeda menciptakan kerukunan, terus kebahagiaan dan kesetaraan yang sama gitu kan, supaya kita rukun kayak gitu. Jadi intinya dari pentingnya kita mengetahui kesetaraan atau keragaman itu ya untuk saling menciptakan menghormati, lingkungan yang harmonis ya, saling betul. menghormati. Nah, kemudian sekarang kita membahas tentang kemiskinan ya. Nah, kita membahas tentang kemiskinan sebagai masalah sosial, peran pemerintah, masyarakat, dan keluarga miskin. Nah, perkembangan anak yang berasal dari keluarga miskin. Nah, saya ingin bertanya kepada Saudara Hidayat lagi nih. Nah, Saudara Hidayat, jadi
menurut Anda kenapa di Indonesia ini banyak sekali penduduk yang miskin gitu? Kan kita pasti bertanya-tanya kan, ya. Ya, jadi kalau menurut saya ini menjadi lagi masalah sosial atau masalah ekonomi. Kenapa saya demikian? Masalah kemiskinan itu disebut dengan masalah sosial atau ekonomi karena ketika kemiskinan sudah mewabah atau bertambah luas, maka pasti angka kriminalitas itu bertambah gitu. Iya, jadi Gitu ya. Jadi seperti itu. Tapi ini masih menjadi pertanyaan dari inti kenapa Indonesia itu kenapa di Indonesia itu banyak penduduk yang miskin, yang mungkin karena adanya tidak karena adanya terpenuhinya lapangan kerja yang banyak, lapangan kerjanya kurang gitu. tingginya angka pengangguran ya. Jadi dengan tidak adanya atau kurangnya angka lapangan pekerjaan, maka pengangguran bertambah Iya, gitu betul per tahun sekali. gitu. Aha. Di dengan bukan cuma lapangan pekerjaan, pendidikan juga. Iya. Pendidikan, hak dasar pangan. Dimana kalau petani itu kemarau, tuh penghasilannya di mana? Kan kasihan. Nah, Nah, kita gitu kan juga. berbicara mengenai kenapa di Indonesia ini banyak sekali penduduk yang miskin. Nah, apa upaya pemerintah untuk menangani faktor kemiskinan ini untuk saudara awal? Gitu. Oh, saudara Rahim Al-Awal. Rahim Al-Awal kan. Jadi kita kan tadi membahas kenapa di Indonesia banyak sekali penduduk yang miskin. Nah, dengan jawaban saudara Hidayat tadi, dia mengatakan bahwa mungkin karena kurangnya pendidikan atau lapangan pekerjaan. Nah, untuk saudara Rahim nih, apa saja upaya pemerintah atau apa yang harus pemerintah lakukan untuk menangani faktor kemiskinan tersebut gitu? Oke, baik saudara Niki, ini pertanyaan yang sangat menarik buat kita ulas bersama. Iya. Saya tadi setuju dengan pendapat dari saudara Hidayat. Iya. Dimana katanya tadi salah satu faktornya itu ialah pendidikan. Seperti yang kita ketahui bersama kan, kurangnya pendidikan kita sebut saja di daerah timur sana kan, itu sudah menjadi rahasia umum kan, sudah ketahui bersama. Di sana itu pendidikannya sangat kurang sekali loh. Iya. Beda dibandingkan dengan daerah Jawa, Sulawesi, Kalimantan. Seperti di Papua ya? Ya, seperti Papua, sebut saja nama daerahnya. Pemerintah itu harus memperhatikan di bidang pendidikan dulu. Iya. Karena seperti yang kita ketahui bersama kan, masyarakat Indonesia kan itu masih SDM-nya itu masih kurang gitu. Masih kurang, pemahamannya masih kurang gitu. Jadi seperti yang dikatakan Bapak Kapolri Listio Sigit kan, kalau ingin menyelesaikan suatu permasalahan itu dipotong dari akarnya. Nah, di sini konteksnya sama. Apabila kita ingin menyelesaikan masalah kemiskinan ini, kita mulai dari akarnya dulu, masalah pendidikan. Iya. Karena SDM kan itu sangat penting gitu. Ya, mungkin saya sudah. Iya. Nah, jadi seperti yang Anda katakan tadi ya, itu seperti kita harus Menyelesaikan dari akarnya dulu. jadi suatu permasalahan itu kita harus menyelesaikannya dari akarnya dulu. Nah, seperti di Indonesia ini dengan kurangnya pendidikan. Nah, kita kan tadi sudah berbincang-bincang banyak hal mengenai kemiskinan, keragaman. Nah, sekarang kita beralih topik nih mengenai manusia dan ilmu humaniora. Mungkin dari kalian ada yang masih penasaran dengan manusia dan ilmu humaniora, terutama ilmu humaniora nih. Kalian mungkin ada pertanyaan atau tanggapan mengenai hal itu? Boleh, saya ingin bertanya nih. Ya, silakan. Jadi di sini Niki membawakan materi tentang ilmu humaniora ya. Kita bergantian pertanyaan dan jawaban. Jadi Niki membawakan materi ilmu humaniora dan saya ingin menanya kepada Niki, apa sih yang Niki ketahui tentang ilmu humaniora itu? Nah, menarik nih. Jadi ilmu humaniora itu adalah ilmu yang mengkaji tentang hakikat manusiawi gitu. Jadi dia identik dengan, pokoknya identik dengan yang manusiawi, hakikat manusiawi gitu.
Baik. Terima kasih. Mungkin ya, mungkin teman-teman yang lain juga. Ya mungkin dari kelompok saya, Saudara Hidayat ingin menanya. Ya, jadi kalau pertanyaan saya sih, apa sih tujuan kita mempelajari ilmu humaniora? Buat apa gitu? Nah, seperti yang kita ketahui, tentu sesuatu hal yang kita pelajari mempunyai tujuan tertentu. Nah, dari tujuan kita mempelajari ilmu humaniora itu salah satunya kita lebih memahami aspek-aspek yang mendasari kemanusiaan itu sendiri. Dan juga baik aspek sosial, budaya, spiritual, ataupun estetika gitu. Berarti banyak ya, berbagai macam. Iya, banyak sekali manfaatnya. Pemahaman aspeknya. Yang salah satunya itu budaya. Mungkin sebentar kita akan membahas budaya juga. Untuk Saudara Rahim mungkin ada pertanyaan seputar ilmu humaniora. Kan tadi kita membahas tentang yang mengkaji mengenai aspek-aspek seperti budaya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan gitu. Oh iya, baik Saudara Niki. Berkaitan dengan yang dijelaskan dari Saudara Niki tadi tentang aspek-aspek budaya. Iya. Apa saja sih contoh-contoh budaya yang ada di Indonesia, khususnya di daerah Niki? Kan seperti yang kita ketahui bersama, kan Niki berasal di daerah Sulawesi Tenggara. Mungkin Iya, baik, menarik ada sekali budaya khusus pertanyaannya. kan yang kita belum kita ketahui gitu. Jadi contoh-contoh yang ada budaya-budaya yang ada di daerah saya itu seperti tarian Lulo gitu. Lulo. Nah, ada beberapa hiburan-hiburan yang dilakukan di acara pernikahan. Contohnya tadi yang disebutkan seperti tarian Lulo, tarian Mondo Tambe. Nah, seperti tarian Mondo Tambe itu kan tarian yang dilakukan pada saat penyambutan tamu. Penyambutan tamu pada mempelai pria ketika sudah tiba di kediaman mempelai wanita. Kemudian tarian Lulo itu tarian hiburan yang digunakan pada yang dilakukan pada saat selesai acara pernikahan gitu, untuk hiburan bersama. Hiburan bersama ya. Nah, untuk setelah seharian melakukan kegiatan dan pas malam harinya melakukan hiburan tersebut. Euforia kan, euforia. Gitu. Mungkin kalau di Jakarta dangdutan. Iya, seperti di Jakarta juga kan. Kalau Iya, malam acara-acara hari begitu. di panggung. Asal jangan dugem. Boleh kalau mau. Tapi itu salah satu budaya barat yang udah masuk di Indonesia Iya, ya. Iya, itu saja mungkin yang ada di daerah saya. Mungkin dari Sheila ada pertanyaan juga. Oke, jadi di sini kita masih membahas tentang budaya dan kebudayaan ya. Iya. Ini pertanyaan untuk Niki lagi nih. Apa sih yang Niki ketahui tentang kebudayaan dan budaya gitu? Budaya dan Perbedaannya? kebudayaan Iya, gitu. mungkin. Nah, pertama itu yang menurut saya ya, untuk budaya. Nah, jadi budaya itu kebiasaan yang sering dilakukan oleh sekelompok masyarakat yang berkembang dan juga diwariskan secara turun-temurun. Oh, gitu. Nah, Turun-temurun. yang diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Contohnya tadi yang saya sebutkan tarian dulu kan, itu Iya. kan dulu tarian dari nenek moyang kita, terus diturunkan untuk generasi ke generasi, dan sampai sekarang masih kita lakukan kebiasaan tersebut. Oke. Nah, kemudian kebudayaan. Nah, kebudayaan itu kebiasaan yang dilakukan seorang yang mencakup terkait kepercayaan pengetahuan, moral, hukum, dan adat istiadat. Kayak lebih ke personal ya, ke diri sendiri gitu. Ke pribadi gitu ya. Oh, oke, baik. Gitu. Terima kasih Niki. Iya. Nah, mungkin itulah tadi ya pertanyaan-pertanyaan kalian untuk saya mengenai ilmu humaniora. Nah, semoga yang kita bahas hari ini bermanfaat ya, dan kita juga sudah saling mengetahui kan tentang saling faktor, mengetahui. mulai dari faktor-faktor kemiskinan sampai kita membahas tentang Budaya, humaniora. Nah, mungkin saya rasa cukup ya sampai di sini saja. Oke, jadi teman-teman, itulah tadi pembahasan materi kita mengenai kesetaraan dan keragaman serta ilmu humaniora. Nah, teman-teman yang nonton video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Sampai jumpa. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time. Bye-bye.